Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang teori psikoanalitik yang merupakan teori kepribadian yang cukup memiliki impact besar dalam dunia ilmu psikologi. Meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri. Teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, ketidaksadaran, dan prakesadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan bahas bersama teori psikoanalisis. Jadi, sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, kita perkenalan dengan pencetus teori psikoanalisis ini. Sigmund Freud, yaitu salah seorang psikiater dari Wina, Australia, yang lahir pada tahun 1856. Beliau dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Lalu, meskipun beliau berasal dari keluarga yang terbatas dan kondisi kehidupan yang padat, orang tuanya memupuk kemampuan intelektualnya. Dari warisan Yahudi tersebut, Freud membatasi pilihan karirnya. Namun, ia akhirnya memilih kedokteran. Lalu, setelah memperoleh gelar kedokteran dari universitas di Wina tersebut, beliau mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk merumuskan dan memperluas teori psikoanalisisnya. Oke. Pada teori psikoanalitik, konsepnya ada 6. Yang pertama, view of human nature atau pandangan sifat manusia. Menurut Freud, sifat manusia itu bersifat deterministik atau dilakukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dan dorongan biologis serta dorongan naluri. Tujuan hidup manusia mengejar kesempurnaan, kenikmatan, dan menghindarkan diri dari ketidaknikmatan. Konsep selanjutnya yaitu structure of personality, yaitu struktur kepribadian manusia. Menurut Freud, pada teori psikoanalitik ini, jiwa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, unconsciousness, yaitu keadaan tidak sadar. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia yang berisi insting, dorongan, serta impuls yang sudah dibawa sejak mereka lahir. Dan ini termasuk pengalaman traumatik juga. Yang kedua, pre-unconsciousness, yaitu keadaan prasadar, yaitu yang semula disadari tapi kemudian tidak lagi dicermati, atau contohnya seperti mimpi, lamunan, salah ucap, atau mekanisme pertahanan diri. Dan yang terakhir, consciousness, yaitu keadaan ketika sadar. Consciousness ini meliputi pikiran, persepsi, perasaan, serta ingatan. Nah, dari ketiga jiwa tersebut, dari sinilah nanti keluar konsep dari Freud tentang id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id merupakan salah satu konsep dari Freud yang berisi tentang aspek biologis seperti nafsu, gairah seks, atau insting. Dan id ini berada pada alam bawah sadar. Yang kedua adalah ego. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berisi tentang hal-hal logis dan rasional. Lalu yang ketiga yaitu superego. Superego berisi aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Biasanya berisi tentang perilaku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan. Kecemasan terhadap hati nuraninya sendiri,
ketika rasa takut atau khawatir akibat perasaan bersalah, dan berdosa ketika hendak atau sedang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan ketika ego tidak dapat mengendalikan kecemasan, maka akan bergantung pada metode tidak langsung, yaitu perilaku pertahanan ego. Ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri atau mekanisme pertahanan ego. Mekanisme ini merupakan perilaku yang normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun, ketika itu dilakukan secara ekstrim atau berlebihan akan mengarahkan ke perilaku neurotik. Beberapa bentuk dari mekanisme ini adalah yang pertama represi. Nah, represi ini yaitu tindakan menghapuskan sesuatu secara tidak sengaja dari kesadaran. Contohnya, seorang wanita yang mengalami nyeri saat persalinan tetapi tetap ingin memiliki anak lagi, padahal dia sudah tahu sakit nyerinya melahirkan itu seperti ini dan dia seperti kapok, tapi dia tetap ingin memiliki anak lagi. Yang kedua yaitu denial, yaitu menutup mata terhadap aspek yang mengancam kenyataan. Yang ketiga yaitu reaction formation atau reaksi formasi. Ini merupakan pertahanan diri yang ditandai dengan seseorang yang melakukan tindakan berlawanan dengan apa yang ia rasakan. Contohnya, seorang karyawan yang bersikap baik dan ramah secara terpaksa ketika berhadapan dengan bosnya, padahal di belakang bosnya tersebut karyawan ini tidak menyukainya. Selanjutnya, projection atau proyeksi. Pada mekanisme ini, penilaian seseorang terhadap orang lain di sekitarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme pertahanan ego. Seseorang akan mempertahankan ego projection ini ketika dia mengalami atau dia merasa tidak nyaman terhadap orang tersebut. Contohnya, seseorang tidak menyukai teman barunya, namun dia tidak mau mengakui perasaan tidak suka tersebut karena orang ini memilih untuk meyakinkan dirinya bahwa orang baru tersebutlah yang membenci dirinya, padahal sebaliknya. Selanjutnya yaitu displacement atau pengalihan. Hal ini dilakukan dengan mencari seseorang sebagai tempat untuk menyalurkan rasa emosi dan frustasi yang dialami oleh orang tersebut. Contohnya, orang yang marah atau bertindak kasar kepada keluarganya ketika dia pulang bekerja, padahal dia mengalami emosi itu ketika berada di tempat kerjanya, tetapi ketika dia pulang dia menyalurkan rasa emosi tersebut kepada keluarganya agar dia merasa puas. Selanjutnya yaitu rationalization atau rasionalisasi, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha membenarkan kesalahan atau perasaan bersalah dirinya dengan memunculkan sebuah gagasan atau ide baru untuk memperkuat fakta yang dibuat mereka sendiri. Contohnya, seseorang yang menghindari perasaan bersalah akibat telat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut karena dia datang ke dosennya itu telat diakibatkan karena mengalami kemacetan, padahal dari kemacetan tersebut dia aslinya itu bisa datang lebih awal dari jam berangkat dia tadi agar dia bisa tepat waktu ketika mengumpulkan tugas kepada dosennya tersebut. Selanjutnya yaitu sublimation atau sublimasi. Keadaan ini yaitu di mana kita menghadapi situasi yang sulit dan kita akan melampiaskan perasaan yang kita alami ini kepada hal-hal yang positif. Contohnya ketika kita seumpama mengalami sumpek atau stres akibat banyaknya tugas, kita mengalihkan sebentar untuk membaca Al-Quran agar hati kita tenang sejenak.
Selanjutnya yaitu regression atau regresi, yaitu keadaan di mana seseorang yang merasa terancam atau gelisah secara tidak sadar, orang tersebut akan melakukan reaksi pelarian kepada hal-hal yang sama ketika ia masih kecil. Contohnya ketika ada orang yang merasa gelisah akan dirinya, dia akan memeluk contohnya boneka kesayangan dia ketika masih kecil. Dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang ketika memeluk boneka tersebut. Selanjutnya introjection atau introyeksi, yaitu keadaan di mana ketika seseorang menganalisa atau mengjudge ide orang tanpa mempertimbangkan keadaan orang tersebut, apakah pandangan tersebut sesuai dengan keadaan mereka yang dijudge tersebut. Contohnya, ketika kita gagal dalam suatu perlombaan dan ada seseorang yang mengatakan kepada kita bahwa kita itu tidak mampu dan kita itu gagal atas perlombaan tersebut, dan kita justru memilih untuk mempercayai judgement tersebut, dan itu membuat kita down dan kita tidak mau berkembang lagi, dan kita percaya dengan omongan tersebut, padahal kita bisa belajar dari omongan tersebut untuk menjadi motivasi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Konsep selanjutnya yaitu identification atau identifikasi. Maksudnya mengidentifikasi suatu alasan atau organisasi atau orang-orang di sekitarmu dengan harapan akan membuat dirimu merasa berharga atau merasa dihargai. Misal, identifikasi ini penting bagi anak kecil karena anak kecil ini harus paham tugas masing-masing gender, dan bisa juga identifikasi ini bisa dianggap sebagai perilaku yang menyinggung apabila diterapkan kepada orang yang merasa dirinya itu insecure dan merasa dirinya itu kecil. Step selanjutnya yaitu compensation atau kompensasi. Maksudnya yaitu menutupi sebuah kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri kita dengan mengembangkan sifat-sifat positif untuk menutupi keterbatasan kita. Contohnya, orang-orang dengan kehidupan yang sulit mungkin mereka akan mengembangkan atau mengarahkan energinya untuk berprestasi di tempat kerjanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terapi. Yang pertama ialah tujuan terapi. Dua tujuan terapi psikoanalitik Freudian adalah membuat ketidaksadaran menjadi sadar dan memperkuat ego, memungkinkan perilaku didasarkan pada kenyataan dan bukan pada keinginan naluriah. Analisis yang berhasil dapat secara signifikan mengubah kepribadian dan struktur karakter seseorang. Metode terapeutik melibatkan rekonstruksi pengalaman masa kanak-kanak, diskusi, interpretasi, dan analisis materi yang tidak disadari. Prosesnya lebih dari sekedar pemecahan masalah dan mempelajari perilaku baru, berfokus pada pemahaman diri yang lebih dalam, serta mengalami perasaan dan ingatan yang terkait dengan pemahaman ini. Nah, yang kedua ialah fungsi dan peran terapis. Dalam psikoanalisis klasik, analisis mengadopsi sikap anonim yang dikenal sebagai pendekatan atau disebut dengan layar kosong yang membina hubungan transparansi di mana klien membuat proyeksi terhadap diri mereka. Hubungan transparansi ini merupakan landasan psikoanalisis karena melibatkan transfer perasaan dari hubungan awal ke orang-orang penting lainnya di lingkungan seorang saat ini. Terapis harus menjaga rasa netralitas dan menghindari berbagai reaksi pribadi dengan asumsi bahwa perasaan klien sebagian besar merupakan produk perasaan yang terkait dengan tokoh penting lainnya di masa lalu. Nah, fungsi utama analisis adalah membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain, serta membantu mereka mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang efektif.
Analisis harus menjalin hubungan kerja dengan klien, mendengarkan, belajar, dan membuat interpretasi yang tepat. Interpretasi sangat penting dalam mempercepat proses mengungkap materi yang tidak disadari dan membantu klien mendapatkan wawasan tentang masalahnya. Proses terapi psikoanalitik mirip dengan menyatukan potongan-potongan teka-teki, dan efektivitas terapi sangat bergantung pada kesiapan klien untuk berubah. Nah, perubahan terjadi melalui pengerjaan ulang pola-pola lama yang memungkinkan klien menjadi lebih bebas untuk bertindak dengan cara baru. Nah, yang ketiga ialah pengamalan klien dalam terapi. Psikoanalisis klasik melibatkan klien yang melakukan proses terapi jangka panjang dan intensif, di mana mereka berbaring di sofa dan terlibat dengan pergaulan bebas yang dikenal sebagai aturan fundamental. Nah, proses ini mendorong refleksi yang mendalam dan tanpa sensor, serta mengurangi rangsangan yang mengganggu konflik internal dan produksi. Terapi psikodinamik menyederhanakan proses ini, memungkinkan klien untuk tetap waspada terhadap manifestasi transferensi, mengeksplorasi mimpi, dan fokus pada materi yang tidak disadari. Klien dalam terapi psikoanalitik berkomitmen untuk mengikuti proses terapi intensif, setuju untuk berbicara dan tidak melakukan perubahan gaya hidup secara radikal selama periode analisis. Proses terapeutik seringkali meresahkan dan tidak dengan melemahnya pertahanan tubuh. Klien siap untuk mengakhiri sesi ketika mereka telah menyelesaikan gejala dan konflik, mengklarifikasi dan menerima masalah emosional mereka yang tersisa, memahami akar sejarah kesulitan mereka, penguasaan tema inti, dan mengintegrasi kesadaran mereka akan masalah masa lalu dengan hubungan mereka. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dan prosedur terapi. Nah, bagian ini membahas teknik psikoanalitik yang digunakan oleh terapis dan penerapannya dalam konseling kelompok, dengan fokus pada terapi psikoanalitik atau terapi psikodinamik, atau sebagai lawan dari psikoanalisis tradisional, yang mencakup fitur-fitur berikut. Yang pertama ialah terapi lebih diarahkan pada tujuan terbatas dibandingkan pada restrukturisasi kepribadian seseorang. Yang kedua, terapis cenderung tidak menggunakan sopa. Yang ketiga, jumlah sesinya lebih sedikit setiap minggunya. Selanjutnya, intervensi sportif lebih sering digunakan, seperti jaminan, ekspresi, empati dan dukungan, serta saran dan lebih banyak keterbukaan dari diri oleh terapis. Selanjutnya, fokusnya lebih pada masalah-masalah praktis yang mendesak dibandingkan bekerja dengan materi fantasi. Terapi psikoanalitik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memahami perilaku klien, dan memahami gejala. Ini melibatkan pembicaraan klien, katarsis, wawasan, dan bekerja melalui materi bahwa sadar untuk mencapai pemahaman intelektual dan emosional, pendidikan ulang, dan potensi perubahan kepribadian. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari teknik dan prosedur dari terapi psikoanalitik ini. Jadi ada 6 teknik dasar dari terapi psikoanalitik. Yang pertama ada maintaining the analytic framework, atau mempertahankan kerangka analitik. Nah, proses psikoanalitik ini sejatinya itu kan mempertahankan kerangka kerja tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari jenis terapi psikoanalitik ini. Maksud dari mempertahankan kerangka analitik ini sebenarnya itu mengacu pada seluruh rangkaian faktor prosedural dan apapun itu gayanya, seperti
keteraturan dan konsistensi pertemuan antara klien dan terapis, anonimitas relatif analisis, kemudian juga keteraturan dalam memulai dan mengakhiri sesi curhat atau bercerita secara tepat waktu. Nah, salah satu fitur paling kuat dari terapi psikoanalitik ini yaitu berorientasi bahwa kerangka kerja yang konsisten sebanding pada tingkat emosional dengan pemberian makan bayi secara teratur. Maksudnya, fitur yang paling kuat dari psikoanalitik terapi ini seperti ibu yang memberi makan bayinya secara teratur. Jadi bertahap, teratur, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Jadi tertata secara rapi. Nah, analisis ini berusaha untuk meminimalkan penyimpangan dari pola yang konsisten seperti kebanyakan libur, kemudian perubahan biaya atau perubahan pada lingkungan pertemuan. Yang kedua ada free association. Nah, untuk teknik yang kedua dari psikoanalitik terapi ini adalah free association atau asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini adalah teknik di mana klien itu dibebaskan oleh terapis untuk mengatakan apapun yang terlintas di dalam pikirannya, baik itu hal-hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya, hal-hal konyol, sepele, hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tidak logis, ataupun hal-hal yang tidak relevan dalam kasus ini. Pada asosiasi bebas ini benar-benar untuk si klien ini dibebaskan untuk bercerita. Apapun itu ceritanya akan didengarkan oleh si terapis untuk dianalisis. Yang ketiga ada interpretation. Ini juga merupakan teknik sentral dalam psikoanalitik terapi, di mana nantinya konselor atau terapis ini akan memberikan kesan mampu untuk memberikan wawasan atau pemahamannya dalam pelaksanaan terapi atau psikoanalitik. Secara umum, teknik interpretasi ini mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi oleh si klien yang berada di luar kesadarannya. Nah, teknik interpretasi ini juga berfungsi untuk menggali materi yang tidak disadari oleh klien supaya dapat dipahami oleh si terapis demi kepentingan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu dream analysis atau analisis mimpi. Nah, menurut Sigmund Freud, mimpi itu adalah pesan alam bawah sadar yang abstrak. Pesan-pesan ini sebenarnya itu berisi keinginan, ketakutan, dan juga berbagai macam aktivitas emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Itulah yang membuat salah satu psikoanalitik ini juga menjadi teori yang unik. Jadi mimpi itu bisa dianalisis lewat psikoanalitik terapi ini. Yang kelima ada analysis and interpretation of resistance atau analisis dan interpretasi perlawanan. Yang dimaksud perlawanan di sini adalah sebuah konsep dasar untuk praktik psikoanalitik, yaitu segala sesuatu yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien untuk menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Nah, di sini Sigmund Freud ini juga memandang resistensi ini sebagai dinamika alam bawah sadar seseorang yang digunakan untuk bertahan melawan kecemasan dan juga rasa sakit yang tidak tertahankan. Kemudian akan muncul jika mereka menyadari impuls dan perasaan mereka yang tertekan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah analysis and interpretation of transference. Jadi teknik yang terakhir ini adalah analisis dan interpretasi transferensi. Namanya transfer adalah proses perpindahan sesuatu ke sesuatu. Situasi transferensi ini dianggap berharga karena sejatinya manifestasi atau interpretasi transferensi adalah memberikan klien kesempatan untuk mengalami kembali berbagai perasaan yang tidak dapat diakses.
Nah, melalui hubungan dengan terapis, klien ini kan akhirnya mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keyakinan dan juga keinginannya yang selama ini mungkin mereka pendam di bawah alam sadarnya. Nah, kemudian melalui interpretasi yang tepat dan juga melalui ekspresi perasaan awal, klien ini dapat menjadi sadar dan juga secara bertahap dapat mengubah beberapa pola perilaku lama mereka. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwa terapis yang berorientasi analisis menganggap bahwa proses interpretasi transferensi ini sebagai inti dari proses terapi ini. Jadi sebuah finish, menjadi sebuah hal yang terakhir atau goalsnya sebagai inti dari proses terapi, karena ditujukan untuk mencapai peningkatan kesadaran dan juga perubahan kepribadian seorang klien menjadi pribadi yang lebih baik setelah proses analisis yang cukup panjang di terapi psikoanalitik ini. Terapi psikoanalitik dari perspektif multikultural. Yang pertama, kekuatan dari perspektif keberagaman. Terapi psikoanalitik dapat disesuaikan dengan populasi yang beragam secara budaya dengan memodifikasi teknik. Pendekatan psikolisal Erikson khususnya yang diterapkan pada orang kulit berwarna. Nah, menekankan isu-isu kritis dalam tahap perkembangan. Terapis dapat membantu klien meninjau situasi lingkungan pada titik balik kritis untuk memahami dampaknya. Psikoterapis harus mengenali dan menghadapi bias dan kontratransparansi mereka, dan psikoterapi intensif sangat penting untuk pelatihan mereka. Hal ini membantu mereka menyadari bias, prasangka, dan stereotip ras atau etnis mereka. Nah, yang kedua, kekurangan dari perspektif keberagaman ialah pendekatan psikoanalitik tradisional mahal dan sering dianggap didasarkan pada nilai-nilai kelas atas dan menengah yang dapat menjadi masalah bagi klien dari beragam budaya. Misalnya, klien Amerika, keturunan Asia mungkin lebih menyukai pendekatan terstruktur dan berorientasi pada masalah, dan analisis intrafiskisis mungkin bertentangan dengan kerangka sosial dan perspektif lingkungan mereka. Terapi psikoanalitik lebih mementingkan rekonstruksi kepribadian jangka panjang daripada pemecahan masalah jangka pendek. Nah, terapis harus mempertimbangkan sumber masalah klien dari luar, terutama jika mereka pernah mengalami lingkungan yang menindas. Nah, pendekatan ini dapat dikritik karena gagal mengatasi faktor sosial, budaya, dan politik yang berkontribusi terhadap permasalahan individu. Klien berpenghasilan rendah mungkin kesulitan dalam menerapkan pendekatan psikoanalitik karena mereka biasanya menghadapi situasi krisis dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Smith 2005 menyarankan model terapi alternatif seperti psikoedukasi, konseling, psikologi preventif, atau psikologi komunitas untuk situasi sosial ekonomi yang rendah atau pekerjaan pro bono untuk beberapa klien.